Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan perlindungan Tuhan, penyelamatan Tuhan selalu tetap ada bersama dengan kita semua. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memulai ibadah. Kita akan masuk kepada hadirat Tuhan. Kita memberikan persembahan, ucapan syukur kita, pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan, ucapan syukur kami, pujian yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Raja di atas Raja. Bersama-sama kita katakan, amin.
Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Segala pujian kami sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ucapan syukur kami telah naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan segala pujian penyembah ucapan syukur kami biarlah boleh menjadi dupa yang harum di matamu Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan isi hatimu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh terus berakar di dalam kehidupan kami dan boleh bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom, sidang jemaat yang ada di GBI Avia Cemara. Firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita mari akan menambahkan iman percaya kita dengan kita masuk lebih dalam lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari kita bersama-sama mengawalinya dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau iman kami ditambah-tambahkan. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapan-Mu ada atas kami semua. Dan kami mohon Engkau saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu belum tentu. Bisa jadi kita adalah orang yang sudah puluhan tahun yang ada di gereja. Orang yang sudah puluhan tahun boleh dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kita berarti menjadi dewasa di dalam Tuhan. Apa sih sebetulnya perbedaan antara orang yang dewasa dengan orang yang tidak dewasa? Orang yang dewasa dengan yang tidak dewasa perbedaannya adalah sikapnya. Bagaimana sikapnya pada waktu dia menghadapi persoalan. Ini sangat-sangat tampak. Mana yang dewasa dan mana yang tidak dewasa. Nah, orang yang bertumbuh itu atau orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu mengubah setiap batu-batu sandungan yang ada di hadapannya diubah menjadi batu-batu pijakan. Orang yang dewasa adalah orang yang mampu mengubah setiap pintu-pintu penghalang yang ada di hadapannya menjadi pintu kesuksesan. Jadi di dalam persoalan kita betul-betul akan dapat melihat mana perbedaannya antara orang yang dewasa dengan yang tidak dewasa. Dan bagaimana kedewasaan kita di dalam Tuhan. Nah, kedewasaan kita di dalam Tuhan itu ditunjukkan atau ditandai oleh penyataan iman yang terus-menerus sekalipun kita berada di tengah-tengah badai. Kalau kita mengucap syukur atau kita menyatakan iman kita pada waktu kita ada di dalam keadaan yang enak, pada waktu kita tidak ada persoalan, semua orang juga bisa. Tetapi yang membedakan kita ini dewasa atau tidak di dalam Tuhan adalah waktu kita dapat terus menyatakan iman percaya kita sekalipun kita berada di tengah-tengah badai. Itu ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu Petrus. Kita tahu Petrus itu hidupnya banyak sekali mengalami kegagalan. Tetapi pada akhirnya kalau kita melihat di dalam kitab 2 Petrus itu, 2 Petrus ditulis pada waktu Petrus sudah menjadi sangat tua. Dan dia adalah rasul yang luar biasa walaupun awalnya dia mengalami banyak kegagalan dan di akhir daripada tulisannya Petrus menyatakan demikian. Mari bersama-sama kita membuka di dalam Alkitab kita yang ada di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya akan mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jika kita mau menjadi orang-orang yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan, maka tidak ada dua hal yang kita harus melakukan. Yang pertama itu adalah kita mesti menjadi orang-orang yang bertumbuh
di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita mesti menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Jadi ingat ya, ada dua hal. Kalau kita mau menjadi orang yang terus menunjukkan kemuliaan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk, mungkin kita sedikit flashback mengenai kehidupan Petrus ya. Kehidupan Petrus yang pertama-tama. Waktu itu Petrus belum namanya Petrus. Dia masih bernama Simon. Dan waktu itu kita tahu bagaimana pertemuan Simon dengan Tuhan pertama kali. Yaitu pada waktu Tuhan pergi ke pantai dan kemudian kita tahu pada waktu itu Petrus sedang membersihkan jala-jalanya karena selama semalam-malaman dia tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat pada waktu pertemuan itu Tuhan begitu aktif berbicara kepada Petrus. Dia mengatakan begini, Mon, ayo Mon, bawa jala-jala kamu ya. Coba kalau kita lihat di dalam Lukas ya. Mon, ayo bawa jala-jala kamu. Kemudian Simon, yuk kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kemudian Tuhan juga mengatakan, Mon, ayo Mon, tebarkan jala-jala kamu. Kalau kita lihat di sini, Tuhan begitu aktif mengatakan 1, 2, 3. Petrus seperti seakan-akan sedang didikte apa yang harus dia melakukan. Begini. Dan rupanya Petrus melakukan semuanya itu. Dan pada waktu dia melakukan semuanya itu, dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Bahkan dikatakan sampai jalannya koyak. Bahkan sampai kapalnya mau tenggelam. Karena begitu banyaknya ikan yang didapat. Dari sini Petrus kemudian dia mengenal di sini dia bertumbuh di dalam kasih karunia. Di sini dia mengetahui bahwa Tuhan atau guru yang ada di hadapannya itu bukanlah guru yang biasa-biasa, tetapi dia adalah guru yang betul-betul menunjukkan kasihnya. Petrus tidak bicara kepada siapapun kalau sebetulnya dia semalam-malaman tidak mendapatkan ikan sama sekali. Petrus tidak sedang memberitahukan kepada Tuhan dan memohon belas kasihan kalau sebetulnya dia tidak memiliki ikan sama sekali. Karena orang yang dapat ikan dengan orang yang tidak dapat ikan sama saja. Dia sedang membersihkan jalannya. Yang dapat ikan pun pasti membersihkan jalannya. Tetapi Petrus tidak meminta apapun, dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Di sini dia bertumbuh di dalam pengenalan bahwa orang yang ada di hadapannya, Tuhan yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan yang menunjukkan kasihnya. Tetapi kemudian dia juga bertumbuh di dalam pengenalan. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang kelima, kita ayat pertama sampai dengan yang 11. Di situ kita akan melihat bahwa pertama kali Petrus memanggil Tuhan dengan mengatakan apa? Guru sepanjang malam. Guru sepanjang malam. Nah, Petrus pengenalannya pada waktu itu adalah Tuhan itu sebagai guru, sebagai orang yang pintar khotbah, sebagai orang yang suka mengajar orang banyak, sebatas guru. Tetapi pada waktu Tuhan menyatakan kuat kuasanya dengan pada waktu Simon menebarkan jala-jala dan dia mendapatkan sejumlah besar ikan, di sini dia berpikir, Simon itu lahir, dia sudah mengerti atau dia adalah seorang nelayan. Nah, sementara yang memerintahkan dia atau yang menyuruh dia adalah Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu adalah anaknya tukang kayu. Apakah anak seorang tukang kayu tahu soal pernelayanan? Mestinya tidak. Petrus mikir, malam aja aku cari tidak dapat seekor pun. Itu sebabnya siang hari begini nggak mungkin bisa dapat. Tetapi ternyata di luar dari ilmu pernelayanannya, di luar dari ilmu pencarian ikannya, di luar dari ilmu klimatologi, ternyata guru yang ada di hadapannya ternyata sanggup untuk memberikan dia ikan dalam jumlah yang besar yang boleh dikatakan ini adalah
adalah mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang kelima, kemudian Petrus memanggil Tuhan tidak lagi dengan sebutan guru, tetapi dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah seorang yang berdosa. Jadi dari sini kita melihat bahwa Petrus kemudian selain dia bertumbuh di dalam kasih karunia, tetapi dia juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahwa Allah Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang saat ini ada di hadapannya adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau boleh dikatakan, saat itu Tuhan sedang mengatakan kepada Petrus begini, Petrus, oke, hari ini atau saat ini apa yang kamu pelajari? Petrus seperti kalau mau jawab sedang mengatakan begini, Tuhan, aku sedang belajar dua hal. Yang pertama, Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau Allah yang menyatakan kasih karuniamu. Dan yang kedua, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan mengatakan, oke, itu benar. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira besok lagi, ya, kira-kira Petrus itu akan menghadapi soal yang lebih mudah atau yang lebih susah? Coba dijawab, lebih mudah atau lebih susah? Mungkin ada yang jawab lebih mudah, mungkin ada yang jawab lebih susah, mungkin ada yang jawab nggak tahu. Saya mau kasih begini, kalau saya ke sekolah, ya, kalau saya ke sekolah dan kemudian saya pergi ke sekolah hari ini, ibu guru mengatakan demikian. Anak-anak, mari kita belajar. 2 tambah 2 berapa anak-anak? 4 bu guru, pinter. 3 tambah 5 berapa? 8, pinter. 7 tambah 1 berapa? 8, pinter. Oke, kamu pinter. Pulang sampai di rumah, mama tanya, tadi belajar apa ya Esther? Oh iya, tadi ini loh ma, ibu guru tadi ngajarnya katanya 3 tambah 2 menjadi 5, 7 tambah 1 jadi 8, 4 tambah 4 jadi 8. Oke, pintar. Minggu depan saya pergi ke sekolah dan kemudian pulang mama tanya lagi, kamu hari ini belajar apa? Oh ya belajar 3 tambah 2 sama dengan 5, 7 tambah 1 sama dengan 8, 4 ini sama dengan 8. Oh begitu. Minggu depannya atau bulan depan lagi saya ke sekolah lagi dan mama tanya lagi, hari ini belajar apa? Hitung-hitungan ma, belajar apa ya? 3 tambah ini. Lah kalau saya setiap kali yang saya belajar hanya hitung-hitungan yang seperti itu, saya nggak akan tambah pinter. Makin lama kita sekolah, hitungannya itu makin susah. Yang tadinya tambah-tambahan mulai ya 10 satuan, kita mulai berpindah kepada puluhan, berpindah pada ratusan, berapa ribuan, besok-besok perkalian, besok-besok lagi pembagian, besok-besok lagi kita belajar mengenai sinus, kosinus, tangen, kotangan, begitu ya. Makin lama makin susah. Itu menunjukkan kita makin pinter. Lah kalau kita kerja, kemudian pada waktu kita kerja, kita mungkin sarjana ya. Kita sarjana tapi kemudian kita dikasih pekerjaan yang cuma ya kamu lihat aja ini ya 1 tambah 1 berapa ini. Yang gampang-gampang kita mungkin jadi berpikir, buat apa ya kalau gitu aku sekolah susah-susah jadi sarjana. Kalau ternyata aku cuma dipercayakan dengan yang mudah-mudah seperti ini. Nah demikian juga begitu di dalam kehidupan. Kalau kita makin hari makin sulit, jangan marah. Kalau kehidupan kita makin hari makin sulit, jangan mengeluh. Kalau hidup kita makin hari makin sulit, jangan bingung. Karena kita harus tahu apa? Bahwa kalau kehidupan kita makin hari makin sulit, apa yang dipercayakan Tuhan atau diizinkan Tuhan untuk kita menghadapi lebih hari lebih sulit, itu berarti Tuhan tahu kita sudah naik kelas. Itu berarti Tuhan tahu hari ini kita sudah lebih pinter dari yang kemarin. Besok kita harus bisa menjadi lebih pinter daripada yang hari ini. Oke? Jadi
Kita tahu ya bahwa karena Tuhan itu adalah pendidik kita, sehingga kita tahu bahwa besok-besok persoalannya tidak menjadi lebih mudah, tetapi persoalannya akan menjadi lebih sulit. Nah, besok-besok lagi Petrus sudah menjadi murid Tuhan, dan kemudian mereka bersama-sama masih urusannya di Danau Galilea. Mereka naik kapal, pada waktu naik kapal ternyata ada angin ribut. Begitu kencengnya itu angin ribut sampai kapal mereka oleng dan mau hantam karang, pada waktu itu batu karang. Mereka bingung sekali, dan kita tahu pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Yesus. Betul sekali, Yesus pada waktu itu tidur. Saya mau tanya, apakah pada waktu murid-murid bingung, aduh gimana nih kita, mati nih kita, aduh kapal anginnya besar sekali, waduh kapal kita bisa karam begini. Kira-kira pada waktu murid-murid sedang bingung seperti itu, Yesus tahu nggak kalau kapal mereka itu mau karam? Tahu nggak kalau pada waktu itu angin ribut begitu besar dan membuat kapal mereka seperti itu? Kira-kira Tuhan tahu nggak? Betul, Tuhan pasti tahu karena Dia adalah Tuhan. Tetapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus tidur. Yesus tidak berbicara apapun. Yesus pasif. Tidak seperti yang kemarin. Seperti pada waktu dia pertama kali ketemu dengan Petrus dengan mengatakan, ayo Simon, bawa jala-jala kamu. Kita bertolak ke tempat lebih dalam. Tebarkan jala-jala kamu. Sekarang Tuhan kunci mulutnya. Sekarang Tuhan pasif. Tuhan gak ngomong apa-apa pada waktu itu. Dan kita tahu ceritanya adalah bagaimana murid-murid kemudian membangunkan Tuhan. Sebetulnya Tuhan dari tadi tuh diem, tapi dia tunggu. Tuhan sedang tunggu, adakah murid-murid satu orang saja akan menyatakan iman percayanya. Satu orang saja akan mengatakan begini, tenang, gak usah takut. Bukankah dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia pasti akan menyatakan kasihnya buat kita. Kalau memang dia Tuhan, dia pasti adalah Allah yang berkuasa. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyatakan iman percaya pada saat mereka ada di tengah-tengah badai. Sehingga kemudian murid-murid membangunkan Tuhan, dan waktu itu Tuhan bangun, dan pada saat Tuhan bangun, Tuhan hanya angkat tangan dan angin ribut itu tenang, cuaca menjadi oke kembali, dan pada waktu itu Tuhan hanya mengatakan satu kalimat, di mana imanmu hai orang yang kurang percaya? Di mana? Pada waktu itu seakan-akan Pak Petrus mengatakan gini, aduh kenapa ya, bener ya, kan dia maha kasih. Kan kalau dia maha kasih gak mungkin lah dia diemin kita. Kalau dia maha kuasa gak mungkin lah dia gak tahu. Gak mungkin lah dia gak sanggup meneduhkan. Kenapa ya? Tuhan seperti seakan-akan sedang ngomong begini sama Petrus. Petrus, di mana iman percaya kamu? Di mana iman percaya kamu? Ya namanya manusia. Petrus mungkin ngomong gini, begini loh Tuhan, bukan maksudnya aku nih gak percaya kalau engkau tuh maha kasih dan maha kuasa. Bener deh Tuhan, bukannya swear Tuhan, bukannya aku gak percaya. Tapi yang menjadi persoalan Tuhan, yang kemarin itu kan persoalannya itu cuma 5 tambah 2, 3 tambah 7, 4 tambah 4. Sekarang loh Tuhan, yang menjadi persoalannya adalah soalnya itu susah. 47.530 ini ditambah 945.000 ini sekian. Jadi kan bingung Tuhan. Persoalannya menjadi lebih susah. Tapi sebetulnya kalau kita mau itu sama saja. Hitungan seberapa banyak kalau kita mau tambahkan, mau pakai sempoa, mau pakai kalkulator, mau pakai tulis-tulisan begitu. Itu semuanya dari ujung sampai sana, ujung sana sama ya, satuan sama saja seperti begitu. Dari sini Petrus seperti mengatakan, iya Tuhan, oke Tuhan. Sekarang Tuhan aku percaya. Tuhan mau ngomong kek, Tuhan gak mau ngomong kek. Pokoknya aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Oke, besok-besok
Kita lihat lagi apa yang terjadi. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian selesai, dan rupanya orang itu besoknya datang lagi dan mengatakan, ayo Tuhan ini lagi, khotbah lagi lah, kira-kira seperti begitu. Tapi Tuhan tahu motif mereka, bahwa mereka tidak mau dengar khotbah, tapi mau mau makanan, mau roti dan mau ikan itu. Sehingga Yesus mengatakan oke, tidak. Dan dia berkatakan kepada murid-murid, yuk pergi ke seberang duluan, nanti aku nyusul. Dan ruh Tuhan masih ada di daratan dan dia berdoa. Pada waktu malam hari murid-murid pergi duluan ke seberang, rupanya di sini terjadi lagi angin ribut. Tetapi yang jadi persoalan adalah yang dulu Tuhan aktif, yang kemarin lagi Tuhan pasif, tetapi sekarang Tuhan tidak ada bersama-sama mereka di dalam kapal. Karena Tuhan masih ada di daratan. Tuhan sebetulnya tunggu ada satu orang saja di antara 12 muridnya itu yang muncul dan mengatakan, tenang, tenang, jangan bingung, don't worry, be happy. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tunggu, tunggu. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan demikian. Tuhan tahu di dalam kemahatauan Tuhan, dia mau tunggu sampai kapanpun, tidak akan ada orang yang mengatakan demikian. Itu sebabnya kemudian Tuhan mulai mendatangi mereka. Melalui apa? Tuhan berjalan di atas air. Betul ceritanya begitu ya di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan berjalan di atas air, ini loh, orang-orang tuh memang kalau ada di dalam kondisi yang persoalan yang begitu banyak dan fokusnya kepada persoalan itu tuh jadi kebalik-balik. Akhirnya lihat Tuhan, tapi yang disebut mereka adalah apa? Hantu, begitu. Padahal itu Tuhan, kebalik. Pada waktu mereka mengatakan hantu, Tuhan ngomong, hey, ini aku, bukan hantu. Langsung mereka, oh iya. Terus langsung Petrus ngomong apa? Tuhan, jika itu adalah Engkau, suruhlah aku berjalan menghampiri Engkau di atas air. Dan Tuhan mengatakan, oke, yuk ke sini. Ayo ke sini. Dan pada waktu Petrus waktu itu, karena di situ Petrus langsung seperti toeng begitu ya. Ingat lagi, oke, dia Maha Kasih. Kalau dia Maha Kasih, pasti dia nggak akan bikin aku tenggelam. Kan dia adalah Allah yang Maha Kuasa, berarti dia pasti sanggupkan aku untuk bisa berjalan di atas air. Itu sebabnya Petrus akan ngomong gini, yuk siapa yang mau ikut aku? Murid-murid yang 11 lain, enggak Pet, duluan aja. Kalau kamu nanti nyampe di sono, aku nyusul. Tapi kalau kamu kecebur, ya aku enggak ikut-ikut ya. Aku masih aman ada di dalam kapal. Kita lihat ada banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini, yang tidak berani melangkah di dalam iman. Dan kita tahu Petrus akhirnya melangkah di dalam iman dan dia mulai berjalan di atas air. Awalnya bisa, tapi kemudian dia fokusnya berubah. Dia langsung melihat, lu kok anginnya kenceng banget nih. Aduh. Nah kita tahu firman Tuhan bilang apa? Orang yang mendua hati, orang yang bimbang, dia gak akan dapat apa-apa. Akhirnya Petrus tenggelam. Dan waktu Petrus tenggelam, kembali lagi dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Itu sebabnya dia kemudian katakan, Yesus tolong saya. Dia katakan tolong saya. Dan Tuhan langsung tolong Petrus. Dan pada waktu dia tolong Petrus, langsung dia bawa dan taruh lagi di kapal. Dan pada waktu sampai di kapal, sekali lagi Tuhan hanya mengatakan satu kalimat. Di mana imanmu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus menyatakan iman percaya kita sekalipun kita berada di tengah-tengah badai. Apakah Tuhan bicara? Apakah Tuhan tidak bicara? Apakah Tuhan seakan-akan tidak ada seperti pada waktu itu? Yakinlah bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Kuasa. Besok lagi kalau kita melihat
Kita tahu Yesus kemudian mulai ditangkap. Dan waktu Yesus mulai ditangkap, kemudian dia mulai disalibkan. Dan waktu dia disalibkan, kemudian dia mati. Apa yang terjadi kepada Petrus? Takut. Yang menjadi persoalan sekarang, Tuhannya bukan saja Tuhan yang aktif, bukan saja Tuhan yang pasif, bukan saja Tuhan yang tidak bersama dengan mereka, tetapi Tuhan yang sekarang mereka sembah, Tuhan yang sudah mati. Mati, sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Ini lebih parah lagi. Tetapi kita tahu ada hari ketiga di mana Tuhan bangkit dari ada orang mati dan Tuhan ada kembali bersama-sama dengan mereka. Di sini kita belajar. Tuhan kalau kita lihat di dalam pelajaran Petrus mengatakan yuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita mau kenal dia. Bahwa dia yang kita sembah adalah dia yang maha kuasa. Dia yang kita sembah adalah dia yang penuh dengan kasih karunia. Semakin besar persoalan kita, semakin besar kita melihat kasih karunia yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semakin besar pula kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Petrus katakan yuk bertumbuh. Ayo bertumbuh, ayo bertumbuh. Kita melihat di sini kemajuan atau progresif pelajaran iman yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Demikian juga kepada kita. Jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, di mana imanmu, hai orang yang kurang percaya. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan perjalanan kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan? Kalau kita melihat, nengok lagi ke belakang, kita tahu persoalan yang kita hadapi makin hari makin sulit. Makin sulit, makin sulit, makin sulit. Bagaimana dengan pandemi ini? Mungkin menjadi makin sulit. Usaha kita mungkin seakan-akan sepertinya sudah tertutup, hancur kelihatannya. Pekerjaan stop. Segala sesuatu stop. Terlebih lagi kita tahu bahwa negara kita akan memasuki resesi ekonomi. Seakan-akan sepertinya semuanya menjadi sulit. Tapi mari kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Percaya, terus munculkan iman percaya, terus munculkan iman percaya kita. Apapun keberadaan kita tahu Tuhan Immanuel. Dan Dia yang Immanuel, Dia yang maha kasih dan Dia yang maha kuasa. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, ampuni kami Tuhan. Kalau kadangkala kami tidak percaya kepada Engkau. Kadangkala kami gagal untuk menyatakan atau menunjukkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa di dalam setiap persoalan yang kami menghadapi. Kalau kami mau jujur Tuhan, kami juga tidak ubahnya berbeda dengan Petrus. Kami gagal dan gagal lagi dan gagal lagi. Atau kami gagal, kemudian kami berhasil, tapi kemudian gagal lagi, dan kami berhasil lagi, dan kami gagal lagi. Tuhan tolong kami Tuhan, agar supaya melalui firman Tuhan saat ini, kami betul-betul dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha kuasa.
kami mau bertumbuh Tuhan di dalam kasih karunia. Kami mau bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga kami diberi kemampuan untuk terus menyatakan iman percaya kami di tengah-tengah badai kehidupan yang kami menghadapi. Dengan demikian maka di dalam setiap kehidupan kami nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari bersama-sama kita akan menyatukan hati kita dan kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami mau datang kepadamu karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya kuasa-Mu Engkau mau nyatakan atas kami. Kasih-Mu Engkau mau nyatakan atas bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami akan dipulihkan kembali. Tuhan tolong pimpinan-pimpinan kami. Mulai dari presiden kami Pak Jokowi sampai Tuhan dengan yang paling dekat dengan kami yaitu RT RW di sekitar kami. Tuhan tolong mereka agar supaya hikmat yang daripada Tuhan Engkau mau berikan kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengambil kebijakan demi kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah COVID ini cepat berlalu sehingga kondisi keadaan negara kami akan menjadi pulih kembali. Demikian juga dengan seluruh dunia, Tuhan akan cepat pulihkan. Tuhan akan tolong agar sesegera mungkin vaksin itu dapat ditemukan. Bapa, kami membawa orang-orang percaya yang saat ini sedang berseru kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau mau datang dan Engkau mau nyatakan tangan kasih karunia-Mu kepada mereka. Sehingga mereka akan melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Sehingga kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para dokter-dokter, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu agar supaya mereka tidak terkontaminasi dengan apa yang mereka melakukan saat ini. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh pasien-pasien yang saat ini menderita COVID. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ini. Tuhan, kami mau juga berdoa bagi mereka-mereka saat ini Tuhan yang lemah iman. Mari Tuhan akan kuatkan kembali. Mari Bapa, mereka yang saat ini kekurangan, mari Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu dan kuasa-Mu. Sehingga mereka akan merasa dicukupkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau. Karena Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Dan saat kami akan meninggalkan ibadah kami, saat kami akan menutup ibadah kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya
tangan kasih karunia Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang kita melakukan, Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha mata pencaharian dan studimu, diberkatilah kesehatan dan pelayananmu. Engkau naik dan bukan turun, engkau jadi kepala dan bukan ekor, dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati.